Jarak tempuh dari kota Mekah ke kota Madinah itu sekitar 5 jam ya, ananda solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar hari ini ananda solih dan solihah semuanya? Bapak berharap semoga ananda solih dan solihah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sebagaimana biasanya. Baik, ananda solih dan solihah, sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa belajar dan beristighfar sebanyak 3 kali. Istighfar dapat dilakukan masing-masing di rumah sebanyak 3 kali. Kita mulai dengan doa belajar ya, ananda solih dan solihah, semuanya mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, sudah kita bacakan bersama istighfar dan doa belajar. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi ananda solih dan solihah semuanya untuk menyerap ataupun mendapatkan ilmu dari apa yang Bapak sampaikan saat ini. Baik, ananda solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak Zulhuda ingin membacakan satu ayat Al-Quran yang berhubungan langsung dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Surah apa? Surah Al-Hasyr ayat 9 ya, itu di dalam Al-Quran merupakan urutan surah yang ke-59. Baik, ananda solih dan solihah semuanya, sebelum Bapak membacakan surah Al-Hasyr ayat 9 tersebut, Bapak Zulhuda ingin mengingatkan bagi ananda solih dan solihah agar menyimak dengan baik bacaan Bapak ya ananda, mulai dari panjang pendeknya, dengungnya, dan lain sebagainya, agar tajwid ananda lebih bagus di dalam membaca Al-Quran. Baik, didengarkan dengan baik ya ananda solih dan solihah. Bapak Zulhuda akan membacakan sekarang ayatnya, surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim.
azim. Alhamdulillah, sudah Bapak bacakan ayat yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Baik, Ananda Solih dan Solihah, sebelum Bapak Zulhuda membacakan terjemahan ayat tersebut, Bapak ingin memberitahukan kepada Ananda Solih dan Solihah semuanya apa judul materi kita pada hari ini. Baik, Ananda Solih dan Solihah semuanya, hari ini kita belajar mengenai Syirah Nabawiyah, ya. Syirah Nabawiyah. Hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran Syirah Nabawiyah pada video sebelumnya, namun bukan cerita sambungannya ya Ananda Solih dan Solihah. Hari ini kita masuk ke kisah ataupun cerita yang lain. Apa itu kisahnya? Ini Ananda Solih dan Solihah dapat melihat pada papan tulis yang sudah Bapak Zulhuda tuliskan, yaitu tentang kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, Bapak yakin Ananda Solih dan Solihah semuanya sudah pernah mendengar ya tentang kaum Muhajirin dan Ansar, atau bahkan lebih baiknya ada dari Ananda Solih dan Solihah itu yang sudah pernah membaca. Apakah itu langsung membaca dari surah Nabawiyahnya ataupun dari referensi lainnya. Namun Bapak Zulhuda juga ingin memberitahukan apa tujuan kita untuk mengetahui tentang kisah ini ya. Sangat penting ya Ananda Solih dan Solihah semuanya. Tujuan kita untuk mempelajari kisah dari kaum Muhajirin dan Ansar ini adalah agar kita mengetahui bagaimana cara kita menghormati saudara seiman dan seagama di dalam beragama Islam ya. Bagaimana kita merangkul, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menerima dan menghormati umat yang seiman dan seagama Islam, walaupun kita berbeda suku dan bangsa, kita semua tetap bersaudara ya Ananda Solih dan Solihah. Baik, langsung saja Bapak Zulhuda ingin menjelaskan apa itu sebenarnya, kenapa Pak kok bisa disebutkan kaum Muhajirin dan kenapa Pak kok bisa disebutkan kaum Ansar. Nah, sebagaimana Bapak Zulhuda sudah sampaikan tadi di awal, Bapak yakin Ananda Solih dan Solihah semuanya sudah pernah mendengar ya apa itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar, namun belum bisa jadi Ananda Solih dan Solihah belum membaca sampai habis kisahnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Zulhuda akan menceritakan secara singkat mengenai kisah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Perlu diketahui oleh Ananda Solih dan Solihah semuanya, kisah kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini berkenaan juga dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, Bapak juga ingin menjelaskan apa itu kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum Muhajirin itu adalah kaumnya ataupun umat yang sudah masuk Islam ketika itu, yang sedang berada di kota Mekah bersama Nabi Muhammad SAW, yang hendak ingin melakukan hijrah ke kota Madinah. Makanya dia dikatakan dengan kaum Muhajirin ataupun orang yang akan melakukan hijrah ya. Begitu ya Ananda Solih dan Solihah. Dan selanjutnya kaum Ansar. Apa itu kaum Ansar? Ya, kaum Ansar ini adalah umat muslim juga yang sebelumnya sudah lebih duluan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertindak sebagai kaum yang menolong, ya, umat yang menolong, umat yang menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin. Di mana diterimanya Ananda Solih dan Solihah? Ya, di kota Madinah. Nah, sedikit kisah mengenai kaum Muhajirin dan Ansar ini. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kaum Muhajirin ingin hijrah ke kota Madinah? Ya, sementara kota Mekah itu bagi kaum Muhajirin adalah kota mereka yang sudah ditinggali dari sejak lahir. Ya, mereka dari kecil sudah hidup di kota Mekah ya.
sampai mereka dewasa, sampai mereka sudah berkeluarga, mempunyai keturunan, ya, sehingga mereka masuk Islam, sehingga tiba-tiba mereka ingin meninggalkan kotanya. Apa yang melatar belakangi mereka untuk pindah? Nah, begini kisahnya, ananda solih dan solihah. Ketika itu, ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya, sedang dalam keadaan yang sudah sangat berbahaya di kota Mekah itu. Apa yang berbahayanya? Ketika itu para pemuka kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah sudah tidak mau lagi mendengarkan sedikit pun dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya menentang, mereka semuanya menghujat, bahkan mencaci maki, menghina, ya. Bahkan ada yang sampai membunuh ananda solih dan solihah, sehingga situasi ini tidak memungkinkan lagi bagi umat Islam ataupun kaum muhajirin ketika itu yang masih tinggal di kota Mekah untuk tetap berada di kota itu. Karena apa? Karena bisa mengancam kehidupan mereka. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaannya dalam memimpin, ya, mengarahkan, ya, atau menganjurkan kepada para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah, ya. Baik, ananda solih dan solihah semuanya, berkenaan dengan peristiwa kaum muhajirin dan ansar ini, yaitu hijrahnya kaum muhajirin dan ke kaum ansar di kota Madinah ini ditandai dengan bai'at, ya. Bai'atnya ada dua. Apa itu bai'at? Bai'at itu seperti pengakuan ataupun pernyataan kesungguhan, keyakinan yang dilakukan oleh kaum Ansar yang sudah lebih duluan beriman, ya. Bai'at yang pertama apa? Ananda solih dan solihah yang disampaikan oleh kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji, ya, mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa mereka percaya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah, dan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan segala larangan Allah dan menjalankan segala perintahnya. Itulah bai'at pertama, bahwa mereka mengakui sudah beriman dengan sepenuh hati dan sudah mencintai Islam dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itulah bai'at pertama, ya. Sehingga kaum muhajirin ini, ya, ketika itu diperintahkan, ya, kaum muhajirin dan para sahabat yang masih ada di kota Mekah itu, yang keadaan kota Mekah itu sudah sangat berbahaya, ya, ananda solih dan solihah, memintakan agar sahabat untuk berhijrah bersama kaum muhajirin. Sedikit demi sedikit, ya, perlahan demi perlahan, beberapa sahabat pun beriring meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah, ya. Di antaranya yang sudah berangkat duluan yaitu Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah dan beberapa sahabat lainnya, ya. Tujuan sahabat langsung berangkat itu ketika itu perlu diketahui, ananda solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW belum berangkat hijrah, masih sahabat-sahabat dulu, ya, beberapa bersama beberapa orang kaum muhajirin yang sudah tiba di Madinah, ya. Tidak hijrah dulu, Nabi Muhammad belum hijrah ketika itu, ya. Tujuan kenapa sahabat lebih dulu hijrah agar lebih cepat. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang sudah lebih dulu sampai ke Madinah ataupun sampai pada kaum Ansar itu langsung berdakwah, menyampaikan risalah-risalah Islam, menyampaikan ilmu-ilmu Islam, sehingga ketika itu sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah ataupun dikenal ketika itu di sana ada kaum Ansar sudah banyak yang memeluk Islam, sudah banyak yang keimanannya itu sudah membaik, ya, sudah tidak lagi ada yang menyembah berhala, ya, sudah banyak yang memeluk Islam, ya, ananda solih dan solihah. Nah, kapan juga Nabi Muhammad SAW baru hijrah? Ya, Nabi Muhammad SAW baru hijrah itu ketika turunnya wahyu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 75. Itu Bapak tugaskan bagi ananda solih dan solihah untuk membacanya sendiri di rumah. Dibaca juga, ya, terjemahnya, ya, ananda solih dan solihah. Dengan turunnya wahyu dalam surah An-Nisa ayat 75 ini, maka disitulah Nabi Muhammad SAW
Bersama siapa? Nabi Muhammad SAW waktu itu hijrahnya itu harus sembunyi-sembunyi, ananda solih dan solihah, ya. Karena apa? Keadaan hijrahnya Nabi dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah itu sudah diketahui oleh para pemuka kaum kafir Quraisy yang ketika itu masih ada di Mekah, sehingga mereka sangat marah, ya. Mereka sangat marah, mereka ingin mengejar siapa saja muslimin yang hendak berani hijrah ke Madinah. Mereka ingin mengejar, ingin membunuh, ya. Tetapi dengan setelah turunnya wahyu dalam surah An-Nisa ayat 75 ini, Nabi Muhammad SAW pun meyakinkan diri untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq berdua, ya. Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Itu memang suasana, memang pemuka kafir Quraisy sudah bergerak untuk mengejar Nabi Muhammad SAW, ya, agar tidak berhasil hijrahnya. Tapi dengan izin Allah, di dalam surah An-Nisa ini juga ada doa, ya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sudah dibolehkan berperang ketika itu karena mereka memang sudah melebihi batas orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini sambil bersembunyi-sembunyi, ya, ananda solih dan solihah hijrahnya bersembunyi di gua-gua, ya, di bukit-bukit, sehingga dengan izin Allah tepatnya pada tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah atau bertepatan dengan hari Senin, ya, ananda solih dan solihah. Kalau tanggal kalender kita sekarang ini yaitu tanggal 23 September, ya, atas izin Allah Nabi Muhammad bersama para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat lainnya dan bersama para kaum muhajirin selamat sampai ke kota Madinah, ya. Ketika sampai di kota Madinah, kaum Ansar ini sudah tahu, ya, sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan sampai di sana. Kenapa? Karena seperti Bapak sampaikan tadi, sudah disampaikan terlebih dahulu oleh para sahabat yang sudah duluan sampai di sana, ya. Sudah disampaikan tentang dakwah Islam, disampaikan tentang ajaran-ajaran Islam, dan disampaikan bahwa Nabi Muhammad akan datang, sosok orang yang paling mulia, utusan Allah, ya, pembawa kebenaran akan datang ke kota Madinah ini. Nah, ketika pas pada tanggal 622 pada tahun 622 Masehi itu, pas hari tibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, kaum Ansar itu sudah melakukan berbagai macam persiapan. Di antaranya menyambut kedatangan Nabi dengan syair yang sering kita bacakan sehari-hari yang dianggap sebagai sholawat badar, ya. Sebenarnya itu syair yang dibacakan oleh kaum Ansar ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka membaca syair itu? Karena mereka ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa bahagianya, ya. Apa syairnya? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Itulah yang sering kita bacakan. Kalau sekarang dibilang itu, ya, sholawat badar, ya, nanda solih dan solihah. Sebenarnya itu syair, ungkapan kebahagiaan yang diungkapkan oleh kaum Ansar karena saking bahagianya menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW ketika itu, ya. Nah, itu kan ketika hijrah itu kaum muhajirin itu tidak bawa apa-apa, ananda solih dan solihah, ya. Mereka rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan keluarga-keluarganya yang masih belum memeluk Islam. Mereka tidak bawa apa-apa, ya, ananda solih dan solihah, ya. Dan mereka ketika masih di Mekah itu hanya memiliki kemampuan berdagang, tidak sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum Ansar. Kalau kaum Ansar di kota Madinah ini, mereka kebanyakan dari mereka yaitu memiliki kemampuan untuk bertani, ya. Karena di kota Madinah itu ketika itu termasuk kota yang subur, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pepohonan, ya. Jadi dua suku ini, dua kaum ini merupakan kaum yang berbeda, ya.
kaum Muhajirin selain dia tidak membawa bekal apa-apa ketika hijrah ke kaum Ansar ataupun ke Madinah, mereka juga tidak bisa bertani karena sebelumnya mereka hanya mampu berdagang, ya. Ananda solih dan solihah. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum Ansar, selain mereka bahagia menerima kedatangan Nabi, mereka juga, ya, memberikan pelayanan yang super mewah, super VVIP kalau bahasa kita sekarang kepada kaum muhajirin, ya. Semuanya dilayani, semuanya diberikan yang terbaik, ya, yang terbaik kepada kaum Ansar, ya. Sebagaimana inti dari terjemahan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang Bapak bacakan tadi itu, yaitu mereka kaum Ansar itu mengutamakan kaum Muhajirin yang baik-baik, mulai dari makanan, tempat tinggal, ya, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari kaum Muhajirin, ya. Jadi kaum Ansar ini selain dia bertindak sebagai penerima, penolong, dia juga ikhlas memberikan yang terbaik bagi kaum Muhajirin, sehingga kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini kelak akan menjadi saudara, ya. Itu panjang kisahnya kalau Bapak ceritakan lebih lanjut. Jadi salah satu usaha Nabi dalam mempersaudarakan, dalam menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini dengan apa, ya, ananda solih dan solihah, dengan mengangkat saudara dari kaum Ansar dan Muhajirin jadi saudara angkat, ya. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, diangkat menjadi saudara Haris bin Zaid, ya. Ada juga nanti Utsman bin Affan diangkat, Umar bin Khattab diangkat menjadi saudara Itban ketika itu, ya. Dan ada juga Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi saudara Muaz bin Ja'far, ya. Dan masih banyak lagi di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mereka dapat hidup berdampingan, ya, ananda solih dan solihah. Singkat cerita, ya, selang waktu semakin berjalan, singkat cerita, sehingga kaum Muhajirin pun dapat menyesuaikan hidup di kota Madinah, ya. Jadi begitulah cerita singkat yang dapat Bapak Zulhuda sampaikan pada pembelajaran Sirah Nabawiyah pada hari ini. Berikut Bapak ingin memperlihatkan sedikit gambaran, ya, sedikit gambaran bagaimana perjalanan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ya, dari kota Mekah ke kota Madinah, perjalanan hijrahnya. Gambarannya ini bisa lihat, ya, ananda solih dan solihah. Sebagaimana Bapak pernah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi perjanjian Hudaybiyah, ya. Jarak tempuh dari kota Mekah ke kota Madinah itu sekitar 5 jam, ya, ananda solih dan solihah. Jadi lumayan jauh, ya. Dan dilewati ataupun dibatasi oleh bukit-bukit perjalanannya itu. Jadi jalannya itu nggak sama kayak jalan kita sekarang, ananda solih dan solihah. Walaupun ada bukit, mudah saja kita bisa jalan naik kendaraan. Tapi dulu itu naik unta semuanya. Ini ada gambarannya, ada bukit-bukitnya, ya, ananda solih dan solihah bisa melihat ini, ya. Ini ketika kaum Muhajirin melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian apa? Ini ada gambar ketika kaum Muhajirin sudah sampai di hadapan ataupun sudah sampai di kota Madinah bertemu dengan kaum Ansar. Mereka sudah menerima karena mereka sudah mengetahui, kaum Ansar sudah mengetahui akan kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin yang melakukan hijrah, ya. Ini mereka menyalami, ya. Ada juga yang memeluk karena memang haru. Di sana ada suasana haru, ya. Suasana haru, suasana bahagia karena sudah berkumpulnya dua suku yang berbeda dalam satu keyakinan, yaitu dalam umat Islam yang beragama yang seperti kita anut seperti sekarang ini. Nah, ini kalau contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, ananda solih dan solihah. Ini kalau dengan teman kita harus seperti ini seharusnya, ya. Jangan saling bertengkar, ya, seperti bersahabat. Ini salah satu gambar yang mencerminkan sesuatu yang bisa kita ambil contoh dari peristiwa kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka bersahabat, berteman, walaupun berbeda suku dan berbeda bangsa malahan, ya.
berbeda daerah, tapi mereka mau berteman dan bersaudara dengan hati yang ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baik, ananda solih dan solihah, untuk pembelajaran pada hari ini mengenai kaum muhajirin dan kaum ansar, itu ada hikmah yang dapat kita ambil ataupun pelajaran sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa hikmahnya, ananda solih dan solihah? Yaitu kita selaku umat Islam, ya, semuanya bersaudara, ya, sebagaimana yang dicerminkan dalam kisah tadi itu, kaum Ansar dengan sukarela memberikan yang terbaik, menerima saudaranya kaum Muhajirin walaupun berbeda suku, ya. Kita umat Islam semuanya bersaudara karena kita satu akidah, satu keyakinan, tidak boleh bermusuh-musuhan, tidak boleh membuat kelompok-kelompok yang membuat sebuah perpecah belahan, ya. Umat Islam dimanapun itu tetap satu, ya, ananda solih dan solihah. Itu pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa tadi. Umat Islam mau seluruh dunia pun, walaupun berbeda negara, berbeda suku dan bangsa, itu satu. Kita tidak boleh membuat kelompok-kelompok tertentu sehingga menimbulkan perpecah belahan di dalam umat Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, untuk tugas LKS pada pembelajaran hari ini nanti seperti biasa akan Bapak Zulhuda share pada grup masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini saja. Mari sama-sama kita mengakhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.